날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Dr. Nabila yang berjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Selamat siang dok, dengan Ibu Rifa. Baik, Ibu Rifa umurnya berapa tahun? 30 tahun dok, Iya, 30 tahun. Alamatnya di mana ya Bu? di kampung Singgasina dok. Pekerjaan Ibu? Saya dagang di pasar dok. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Baik, Ibu Rifa ada keluhan apa ya? Ini dok, saya kalau menstruasi itu lama banget. Mungkin ada sekitar 10-15 hari. Terus badan saya juga jadi lemes dok. Sekitar 5 hari inilah dok. Untuk lemasnya di bagian mana ya Bu? Seluruh tubuh saya dok. Seluruh tubuh ya. Lalu untuk menstruasi Ibu nih kira-kira apakah jadwal menstruasi Ibu teratur? Tidak dok. Lalu sudah berapa lama ya Ibu mengalami menstruasi seperti ini? Dan awalnya tuh gimana Bu? Sudah lama dok, kurang lebih dari 10 tahun. Terus 7 tahun sebelumnya pernah gak menstruasi sampai 2 bulan dok. Lalu sekarang menstruasinya saya kurang ingat. Seingat saya itu mulai dari 2 bulan yang lalu tidak teratur dok. Baik. Jika menstruasi Ibu biasanya itu mengganti pembalut berapa kali? Biasanya sampai 3-4 kali dok. Lalu untuk darahnya Ibu nih kira-kira berwarna apa ya Bu? Misalnya kayak warnanya merah nih, merah banget, merah gelap atau merah kehitaman, merah terang. Sepertinya warna merah kehitaman dah dok. Dan tergumpal-gumpal darahnya. Pada saat apa Ibu merasakan jika menstruasi Ibu ini keluar tuh banyak sekali nih darahnya Bu? Terus hal apa aja yang membuat darah Ibu tuh dan menstruasinya semakin banyak? Biasanya di hari awal-awal menstruasi dok. Kadang kalau lagi banyak-banyaknya itu badan saya jadi lemes, sama kadang kalau lagi makan kasar-kasarnya gitu darahnya dok. Jadi banyak banget. Jadi kalau makan kacang-kacangan kayak gitu tuh Ibu darahnya tambah banyak ya pas menstruasi ya? Iya dok, saya juga kurang nyaman. Apakah hal tersebut mengganggu aktivitas Ibu? Iya dok, saya juga kurang nyaman jadinya. Lalu apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengurangi rasa kurang nyaman tersebut? Biasanya saya istirahat, terus minum air hangat dan pijit-pijit kecil perut bagian bawah saya. Apakah Ibu ada keluhan lain? Lemes sih paling yang tadi saya bilang. Kadang juga suka pusing dok. Baik. Apakah pusingnya seperti berputar Bu? Tidak dok. Tidak ya. Berarti pusing biasa aja ya Bu? Iya dok. Lalu apakah akhir-akhir ini Ibu mengalami penurunan berat badan? Enggak dok. Terus pada saat BAB nih Bu, apakah terjadi hal aneh gitu? Misalnya BAB-nya itu seperti berdarah atau berlendir? Enggak dok. Enggak ya. Lalu apakah Ibu memakai alat kontrasepsi seperti misalnya pil KB atau suntik KB atau alat kontrasepsi lainnya? Enggak kok dok, nggak pakai. Lalu untuk makanan sehari-hari Ibu tuh bagaimana Bu makanannya? Apa yang biasa Ibu konsumsi? Saya seringnya makan sayuran dan harusnya makan daging 2 kali seminggu. Sekali atau sering dok. Berarti Ibu seringnya konsumsi sayuran ya? Kalau untuk daging berarti cuma 2 kali dalam seminggu ya? Iya dok. Baik. Lalu pada saat keluar rumah nih, Ibu tuh pakai sendal nggak Bu? Kayak misalkan mau ke pasar pakai sendal atau pas lagi ke pasar tuh suka pakai sendal nggak Bu? Saya selalu pakai sendal kemanapun dok. Berarti selalu pakai sendal ya Bu, kemana-mana ya Bu sendalnya Iya, ya? dok. Lalu apakah Ibu punya riwayat penyakit lain? Seperti hipertensi atau diabetes atau riwayat penyakit lainnya? Nggak ada dok.
Apakah ibu sebelumnya pernah berobat di tempat lain atau meminum obat? Sebelumnya apakah sudah pernah, Bu? Belum dok, biasanya sih saya hanya minum air hangat saja kok. Hmm. Lalu apakah ibu ada alergi obat? Enggak kok dok. Tidak ada ya, Bu. Apakah di keluarga ibu ada yang mengalami hal serupa? Tidak. Atau apakah ada yang punya riwayat penyakit diturunkan nggak, Bu? Nggak ada kok dok. Baik. Pola tidur ibu bagaimana ya, Bu? Saya biasanya sering tidur jam 12 malam dok. Bangun pagi itu sekitar jam 5-an lah, lalu berangkat ke pasar dok. Ya. Baik Bu, akan saya ringkas ya Bu dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan dan sudah saya tanyakan. Nanti akan saya konfirmasi ulang kepada Ibu apakah kalau ada yang kurang atau mungkin Ibu ingin tanyakan nanti bisa dibilang ya Bu. Baik dok. Baik, dengan Ibu Rifa umurnya 30 tahun ya Bu. Lalu pekerjaan ini dalam di pasar, alamatnya di Kampung Sindang ya. Ya. Lalu ibu ini sudah menikah. Nah, datang dengan keluhan periode menstruasi yang lama, yaitu sekitar 10 sampai 15 hari, serta siklus menstruasi yang tidak teratur. Lalu keluhan ini tuh udah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun, 10 tahun ya Bu ya. Maaf, 10 tahun. Lalu sebelumnya tuh pernah tidak menstruasi hingga 2 bulan, yang menyebabkan setelahnya periode menstruasi ibu tuh jadi lama sekitar ya kayak 20 hari ya. Lalu biasanya ibu mengganti pembalut 3-4 kali dengan warna darah yang kehitaman dan bergumpal-gumpal. Saat awal menstruasi darahnya juga sangat banyak dan akan bertambah banyak jika ibu makan kacang-kacangan. Iya dok. Hal tersebut menyebabkan ibu terganggu aktivitasnya ya. Iya dok. Dan merasa kurang nyaman. Rasa tersebut akan berkurang jika ibu istirahat dan minum air hangat sambil memijat-mijat kecil di bagian bawah perut ibu ya Bu. Iya dok. Terus keluhan ini juga disertai rasa lemas di seluruh tubuh dan juga rasa pusing yang tidak berputar. Iya dok. Tidak mengalami penurunan berat badan. Terus BAB juga normal ya Bu. Tidak memakai alat kontrasepsi, lalu juga rutin mengkonsumsi sayuran dan makan daging 2 kali dalam seminggu ya Bu. Iya dok. Selalu memakai sendal saat keluar rumah, tidak punya riwayat penyakit lain, belum pernah berobat dan meminum obat sebelumnya, tidak ada alergi obat, terus tidak ada keluhan serupa di keluarga dan tidak memiliki penyakit yang diturunkan. Ibu Rifa juga memiliki pola tidur yang kurang ya Bu, karena tidur jam 12 malam dan bangun jam 5 pagi. Ini masih kurang ya Bu tidurnya. Baik Bu, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang kurang atau ingin Ibu tanyakan? Tidak ada kok dok. Baik Bu, untuk membantu penegakan diagnosis, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada Ibu, yaitu pemeriksaan fisik. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia dok. Silahkan ke tempat pemeriksaan ya Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Untuk keadaan umum pasien, tampak pasien sakit ringan. Selanjutnya adalah pemeriksaan tanda vital. Yang pertama adalah tekanan darah. Tekanan darah pasien yaitu masih normal, sekitar 90/60 mm air laksa. Lalu untuk denyut nadi sekitar 60 kali per menit. Selanjutnya adalah pernapasan. Untuk pernapasan pasien sekitar 18 kali per menit, yaitu masih dalam batas normal. Lalu selanjutnya adalah suhu badan. Suhu badan pasien 36,6 derajat Celcius, yaitu masih dalam batas normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik kepala dan leher. Yang pertama adalah inspeksi rambut. Pada bagian rambut tidak terdapat pola kerontokan. Pada inspeksi warna kulit, pada warna kulit tidak terdapat hiperpigmentasi, tidak terdapat kemerahan, dan juga warna kulit sama dengan sekitarnya. Selanjutnya adalah inspeksi konjungtiva pada dekstra dan sinistra. Bu, lihat ke atas ya Bu.
bagian bawah konjungtiva inferior dapat dilihat bahwa konjungtiva tampak anemis. Selanjutnya adalah inspeksi sklera. Buka matanya Bu, yang lebar ya. Antara dekstra dan sinistra sklera tidak tampak ikterus. Selanjutnya adalah inspeksi pada bagian mulut, bibir, dan lidah. Silakan Bu dibuka. Pada bagian bibir dapat dilihat di sini tampak pecah-pecah. Bu, tolong mangap ya Bu. Mangap yang lebar Bu. Lidahnya bisa dikeluarkan. Baik, sudah Bu. Baik, pada bagian lidah terdapat atrofi papi lidah. Lalu tidak terdapat perdarahan atau tidak terdapat stomatitis. Selanjutnya adalah pemeriksaan dada depan. Yang pertama adalah inspeksi bentuk dada. Di sini dapat kita lihat tidak terdapat deformitas dan juga antara dekstra dan sinistra tampak simetris. Selanjutnya adalah melakukan palpasi dada bagian depan, yaitu mulai dari sternum ke clavicula. Apakah terasa sakit Bu? Tidak Bu. Jadi pada bagian palpasi dada depan tidak terdapat nyeri pekan. Lalu perkusi pada bagian dada. Pada bagian dada terdengar suara sonor. Selanjutnya adalah melakukan auskultasi pada jantung dan juga paru-paru. Pada auskultasi jantung terdengar bunyi jantung 1 dan 2. Selanjutnya adalah melakukan auskultasi pada paru. Pada auskultasi paru terdengar bunyi vesikular. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik abdomen. Yang pertama adalah melakukan inspeksi pada bagian abdomen. Di sini dapat kita lihat, di sini tidak terdapat kemerahan, juga tidak terdapat hiperpigmentasi, lalu tidak terlihat adanya pembengkakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada bagian abdomen. Yang pertama adalah palpasi hepar. Palpasi hepar dilakukan dari mulai kaudal, bagian kaudal ke arah bawah arcus costae dekstra bagian bawah. Baik Bu, tolong ditekuk Bu kakinya. Satu lagi Bu. Ya, baik. Lakukan palpasi pada saat pasien melakukan inspirasi. Tarik nafas Bu. Ya. Tarik nafas lagi Bu. Ya. Tarik nafas lagi Bu. Tarik nafas Bu. Ya. Baik, di sini teraba bahwa terjadi pembesaran sekitar 2 jari di bawah arcus costae, setinggi umbilicalus atau terdapat hepatomegali. Selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian lien. Palpasi lien dilakukan dari mulai arah sias ke arah arcus costae bagian bawah sinistra. Palpasi saat pasien melakukan inspirasi. Baik Bu, tarik nafas Bu. Ya, tarik nafas Bu. Ya, tarik nafas Bu. Ya. Pada palpasi bagian lien terdapat pembesaran lien dengan derajat Schaffner 4. Berarti terdapat splenomegali. Selanjutnya adalah melakukan perkusi pada bagian abdomen. Saya akan melakukan 4 kuadran. Pada perkusi didapatkan suara pekak ke arah umbilikal, berarti terdapat splenomegali dan juga hepatomegali. Selanjutnya adalah melakukan auskultasi pada keempat bagian kuadran abdomen.
Pada bagian abdomen terdengar suara bising usus normal. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan ekstremitas superior. Yang pertama adalah melakukan inspeksi pada bagian kuku dan palmaris. Di sini dapat kita lihat bagian kuku tampak pucat, baik bagian kanan maupun kiri, lalu pecah-pecah dan bentuknya seperti sendok. Dan di sini dapat kita lihat tidak terdapat purpura. Lalu selanjutnya melakukan palpasi. Apakah sakit, Bu? Tidak, Dok. Ibu, jika ada yang terasa sakit bisa dibilang ya, Bu. Baik, Dok. Baik, pada palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas inferior. Dapat kita lihat tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat adanya ulkus tungkai, lalu tidak terdapat hiperpigmentasi dan juga simetris antara bagian kanan dan juga kiri, atau bagian dekstra dan juga sinistra. Selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian ekstremitas inferior. Bu, jika terdapat nyeri bisa dibilang ya, Bu. Baik, Dok. Pada palpasi bagian ekstremitas inferior tidak terdapat nyeri tekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Yang pertama adalah inspeksi. Di sini dapat kita lihat pada bagian aksila, bisa diangkat, Bu. Ya, sebelah sini, Bu. Ya. Lalu pada bagian servikal, di sini dapat kita lihat tidak terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah melakukan palpasi pada kelenjar getah bening aksila. Ibu, tolong diangkat ya, Bu. Ya. Dan selanjutnya sebelahnya, Bu. Pada bagian aksila tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah pada bagian servikal. Praauricularis, auricularis posterior, occipitalis, tonsillaris, submandibularis, submentalis, cervicalis superficialis, cervicalis posterior, rantai cervicalis dalam, lalu supraclavicularis. Pada bagian servikal tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah melakukan tes rampelit. Hasil interpretasi dari tes rampelit di sini tidak terdapat adanya peteki. Artinya tes rampelit negatif. Baik, Bu, apakah ada yang ingin dikeluhkan atau ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Dok. Baik, hasil pemeriksaan fisiknya nanti akan saya catat di rekam medis. Begitu pula hasil anamnesis yang sebelumnya telah dilakukan ya, Bu. Baik, Dok. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dok. Terima kasih. 을 흩어